Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, jamaah masjid Al-Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita khusus untuk mengarang kitab Syekh Abdurrahman Ibn Rajab Al-Hambali. Al-Fatihah ila ruhi Syekh Zaid Muhammad Amin Muhammad al-Muslimat Rasulul Karim ajmain anallahu wa rahmahu wa jannah wa inna bidaya barakat ma azrain anwar min namad fi din dunya wal akhirah. Surah Al-Fatihah. Kita lanjut lagi pengajian kita di dalam kitab masih Jamu' Malik halaman 86. Tapi itu banyak yang harus dilewati nih karena ngomongnya agak kefikih banget, haji gitu, urusan haji. Dan itu 2, 3, 4, 5 dari bawah paman hajah gitu aja. A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi umi fid darin amin. Bismillah sadri sirri an wa hadam lisani qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma asinna kana wa hadil qulubana wa sadd aqwalana wa sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Salim paman hajah an ghairihi wa lam yahujja an nafsihi wa qa'an nafsihi gitu. Ini masalah niat, kemarin niat. Ini langsung kesimpulannya bahwa siapa orang yang pergi haji, ya dia niat dia pergi haji untuk orang lain, ngahajiin orang itu niatnya. Walam yahujja, tapi dia belum pergi haji. Waqa'a nafsi, haji itu tetap diniatkan buat dirinya, gitu aja. Karena di awal-awalnya juga agak banyak pemahaman panjang. Jadi intinya begitu aja. Jadi kalau orang pergi haji, dia niatnya buat ngajiin orang, ya misalnya bapaknya, kakeknya atau saudaranya, maka kalau dia belum pernah pergi haji, maka niat itu gak bisa buat orang lain, berpulang buat dirinya. Walaupun dia udah niatin buat orang, tapi gak bisa. Pas hajinya buat dia, karena dia belum pergi haji. Jadi kalau orang yang belum pernah pergi haji, niatin ngajiin orang gak bisa. Pasti niatnya akan kembali kepada dirinya, karena dia belum pergi, karena wajib. Itu. Makanya kalau orang-orang yang badalin haji, itu biasanya udah pernah pergi haji. Makanya biasanya yang guide-nya apa? Bahasanya motoib, ya. Dia biasanya yang ngajiin orang karena dia udah sering pergi haji, itu badalin orang. Kalau yang belum pergi haji, membadalin orang nggak bisa. Hajinya akan tetap buat dia karena dianya belum pernah berangkat. Waqa'an nafsi itu. Wa kadza law hajja an nazrihi. Ya, begitu juga kalau dia haji karena nazar au naflan, walam yakun hajjah hujjatul Islam. Tapi dia belum pernah haji yang sekali gitu, haji kewajiban Islam. Ya, walaupun dia nazar, nafal atau haji sunnah. Ya, nggak lucu juga orang ngajain haji sunnah, tapi dia belum ngerjain haji yang wajib. Ya kagak bisa, yang wajib dulu lah. Ya, saya mau ngerjain haji kedua, emang udah pertamanya belum sih gitu. Sama gitu. Udah haji pertama namanya. Gitu. Atau di nazar haji, tapi nggak bisa, itu tetap aja niatnya buat haji Islam, maksudnya haji dalam rukun Islam tuh, ngajain kewajiban Islam. Fa innahu yanqalibu anha. Ya, maka sesungguhnya ya niatnya itu akan belum bisa pergi haji gitu. Jadi tetap harus pada niat hajinya yang awal, yaitu haji Islam, haji pertama. Nah itu cukup segitu niat tentang masalah di haji. Banyak lagi tuh cerita-cerita, pindah ke 87 ya. 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah di sebelah pinggir banget. Walihadzal lau taba'a shadaqatahu. Ya.
Ini dari pertama dibaca. Waqad akhadal Imam Ahmad bi hadzal hadis. Ya, hadis ini mana nih hadisnya, Man? Ya. Oh, atasnya lagi berarti. Wa mimma yadkhulu fi hadzal bab. Itu aja di atas ya. Bait ketiga dari atas berarti. Yang kedua, wa mimma yadkhulu fi hadzal bab ya. Adapun yang masuk dalam bab ini, ana rajulan fi ahadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seseorang laki-laki di zaman Nabi kita Muhammad karena qatwatu asodaqatahu an inda rajulin. Dia ngasih sedekah ke orang. Faja'a ibnu sahib sedekah. Lalu datang anaknya. Ya. Dia sedekahin ke orang. Anaknya datang, fa akhadaha mimman hiya indahu. Dia ambil sedekahnya itu dari orang yang dikasih, dari apa-apa yang ada di sisinya. Pak Ali madzalika abuhu, lalu bapaknya tahu. Jadi ini bapak sedekahin ke orang, anaknya yang ngambil, diambil sama anaknya. Dan bapaknya tahu nih. Lalu dibawa tuh anak, lo ngapain duit gue udah sedekahin ke orang kalau malah ambil, gitu. Lalu samahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah. Ya, anaknya dibawa nih sama dia ke Rasulullah. Ya, faqala ma iyyaka aradtu gitu. Bukan kamu yang aku kehendaki, maksudnya kata bapaknya, bukan dia yang saya maksud ya Rasul. Saya mau sedekah orang, anak saya malah yang ambil, gitu. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musaddaq lil mutasaddiq lil mustasaddiq laka ma nawaita. Bagi yang sedekah apa yang kamu niatin. Nih bapaknya dibilang, lo niat lo sedekah, ya dapat pahala sedekahnya. Wa qalal walil akhidhi, kata Nabi lagi, bagi anak kamu nih yang ngambil sedekah itu dari Allah, laka ma akhadta, kamu apa yang kamu dapat. Kharajahu al-Bukhari. Jadi maksudnya bapaknya tetap aja dapat nilai biaya pahala sedekah. Anaknya dapat hak karena dia harus dapat nafkah misalnya. Ya. Dia punya hak untuk dapat nafkah. Ya. Dapat haknya sebagai nafkah. Bapaknya ngasih ke orang dapat pahala sedekah. Begitu. Paham enggak? Win-win solution. Jadi bapaknya dapat nilai pahala sedekah. Jadi dia yang mikirnya kan anaknya dianggap nggak butuh, ternyata anaknya butuh ya. Jadi anak itu punya hak ngambil, tapi bapaknya udah dapat niat sedekah. Itu. Waqad akhadha al-Imam Ahmad bi hadzal hadits. Nah, Imam Ahmad ngambil hadis ini, wa amila bihi, dan beliau mengamalkan ini fi mansusi anhu. Jadi di jalan fatwa-fatwa beliau memakai dasar ini, Imam Ahmad. Wa in kana aktsaru ashabi alal khilafi. Meskipun sahabat-sahabatnya banyak yang berbeda pendapat dengan beliau, gitu. Ini emang fikih ya. Tapi memang dia ngambil tentang masalah niat, ya. Fa inna rajula, karena ini pemahamannya, karena sesungguhnya seorang laki-laki innama yumna'u min daf'i shadaqati. Sesungguhnya apa-apa yang ditahan akan dirinya daripada sedekah ila waladi khasyata ayakuna muhabatan. Ya, menurut beliau ini bahwa bapaknya ini sedekah, dia nggak mau ngasih ke anak. Kenapa? Karena dia takut anaknya ya memihak, jatuhnya salah ngasih. Maksudnya dia nggak ngerasa anaknya butuh, begitu. Daripada kan sedekah itu kan kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya mencari tempat yang butuh dan dia nggak tahu kalau anaknya butuh, gitu. Ya, fa idza wasalat ila waladihi min haitsu la yas'uru. Adapun yang sampai kepada anaknya itu sesuatu yang dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau anaknya butuh ternyata. Itu. Dia mikir anaknya nggak butuh, makanya dia ngasih aja sedekah kepada orang yang butuh. Ternyata anaknya ngambil lah. Kalau ngambil malah gue sedekahin ke orang. Ya saya butuh pak. Akhirnya ngadu ke Rasulullah, ini gimana ceritanya ya Rasul gitu. Kata Nabi, ente dapat pahala sedekahnya, dia dapat jatahnya sebagai orang yang butuh. Gitu. Paham ya? Ya. Fal muhabatu muntafiyatun, itu. Ya, hitungannya tidak ada pemihakan di sini maksudnya. Tidak ada pemihakan tentang sedekah. Wa huwa min ahlil istiqaqis shadaqati bin nafsil amri.
ya, dan dia daripada min ahli, anaknya ini maksudnya orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah dalam dirinya, ya, binafsil amri, padahal sebenarnya anaknya punya hak gitu, punya hak, tapi karena dia nggak tahu gitu. Walihada lau dafa asodaqatahu ila may yazunnuhu fakira. Nah ini dengan dasar ini, kalau ada kita mensedekahkan atau seorang mensedekahkan dengan sesuatu yang dia yakini atau dizon-zon, dia sangka orang ini miskin gitu. Orang miskin kan berarti membutuhkan, orang fakir berarti membutuhkan. Ini kayak ini masalah sedekah. Sedekah itu kepada orang yang butuh. Kalau yang nggak butuh namanya hadiah, ya. Orang yang nggak butuh kita kasih namanya hadiah. Kalau orang butuh kita kasih namanya sedekah. Nah ini ya, orang ya walihada, seandainya dia mensedekahkan kepada apa-apa yang dia sangka miskin, fakir, wakana gonian binafsil amr, ya pada sebenarnya ternyata dia orang kaya. Nah ini sama kayak tadi kan, dia menyangka anaknya nggak butuh, dia bersedekah ke orang, ternyata anaknya adalah orang yang butuh gitu. Nah ini juga seandainya kita sedekah kepada orang yang kita menyangka ini orang susah, butuh, padahal ternyata dia nggak butuh, kayak gitu. Ajza tuh ala sahih, ya, sah, tetap apa yang dipersangkakan itu sah, bahwa dia sedekah, niat dia nganggap orang yang susah, dan dia nggak tahu kalau itu kaya, itu paham nggak? Jadi apa yang diniatin, karena dia niatnya, dia tahunya, dia sangkanya, zonnya dia bahwa ini orang susah nih, ini orang butuh, ternyata ya buat togel gitu. Dia nggak tahu, ya dia kan nggak tahu, tapi itunya nggak jadi batal, ya nggak jadi batal sedekahnya, karena dari niat awalnya dia menyangka dia butuh, itu. Jadi yang dikatakan ajza tuhu, maka dibalas akan dia, sah maksudnya ala sahih, atas pendapat yang sah. Li'annahu innama dafa'a ila mayak ya'taqidu istiqaqahu, karena sesungguhnya dia memberikan kepada apa-apa yang dikasih, ya ila kepada orang-orang yang dia yakini berhak gitu. Dia mikirnya ini orang berhak, ini orang susah, ini orang butuh gitu. Dia yakinnya gitu. Wal faqru amrun khafiyun, miskin itu, fakir itu urusan yang tersembunyi, ya maksudnya kadang nggak ketahuan gitu. Ada orang yang gayanya biasa ternyata punya duit banyak gitu, ya, tapi sekarang malah justru kayaknya banyakan yang kaya, yang kelihatan kaya tapi sebetulnya miskin gitu, ya. Di zaman dulu mungkin karena banyak orang-orang zaman ini, ya, beliau banyak orang-orang yang sangat menjaga muruah, ya, jadi kemiskinan mereka nggak kelihatan gitu. Kalau sekarang sama, kemiskinan nggak kelihatan tapi sebenarnya miskin kan gitu, ya, banyakkan utang sono sini, kredit sono sini gitu. Tapi kalau zaman ini fakrun itu, al fakru amru khafi, adalah kemiskinan itu perkara yang sulit diketahui, karena orang-orang zaman ini mungkin, ya, kita nggak ngalamin itu, orang-orang yang tidak terlalu pengen kelihatan kesusahannya, ya. Jadi akhirnya bingung nih, orang yang susah, yang saya yang mana, akhirnya bersangkaan dia jadi susah nih gitu. Ternyata nggak susah, emang gaya hidupnya biasa aja. La yakadu yutalla'u ala hakikatihi, ya, nyaris tidak tampak di hakikatnya biasanya. Ini nih, tahun berapa sih beliau ngarang, ya? Ya zaman itu nyaris tidak terlihat, ya. Dalam hakikatnya orang miskin itu sulit dipahami kalau zaman itu, ya, karena banyak orang-orang yang mewah atau bermateri banyak aja zaman sahabat, zaman tabiin, itu pakaiannya aja biasa aja, ya. Hitungannya bahasa orang tua saya itu zaman dulu begitu, kalau kita biasa aja, yang penting digedor nggak rubuh, tuh, ngerti nggak bahasanya? Ya, bahasa orang dulu tuh, kita biasa aja, yang penting digedor nggak rubuh, paham nggak? Ya, tampilan biasa, tapi kalau diajak masalah duit ada banyak gitu. Kalau sekarang kan penampilannya kelihatan mewah, senggol dikit rubuh, isinya hutang sono sini gitu. Ya, ini karena beliau mungkin itu di zaman dulu, ya, zaman dulu begitu, orang itu banyak yang biasa aja, tapi
duitnya di bantal ada, di kasur ada tuh. Gitu. Tapi hidupnya begitu aja gitu. Ya, itu bahasa orang dulu tuh. Kayak kita biasa aja, tapi digedor nggak rubuh gitu. Ya, itu tentang masalah sedekah niat, ya paham tuh maksudnya. Wa amma toharoh, nih masalah toharoh ini ya panjang nih, dibacain semua nggak ya? Biar selesai sih ini malam ini satu hadis ya bisa dilewatin sih. Halaman selanjutnya ada tuh, ya dulu ala sihhati dzalika takatsurun nusus. Ya harus dari awal sih bacanya mah. Ya, wa amma toharoh, nggak bisa dari situ langsung. Adapun tentang masalah toharoh nggak bisa langsung tengah-tengah, nggak bisa. Taruh ribet. Adapun masalah tohara fal khilafum min fistirati niati laha masyhurun. Ya. Nah, ini tapi perbedaan pendapat ya. Ikhtilaf masalah syarat-syarat niatnya, niat daripada wudu nih toharoh. Itu ikhtilafnya cukup masyhur. Ya, banyak perbedaan. Wa huwa yarji'u ila anna taharatu li sholati hal hiya ibadatun mustaqilatun. Ya. Pertanyaannya adalah perdebatannya apakah toharoh? Toharoh di sini maksudnya bersih-bersih untuk sholat, wudu maksudnya. Apakah itu ibadah yang berdiri sendiri? Apa itu ibadah bagian dari sholat? Gitu. Ya, itu niatnya kemana nih? Niat wudu itu adalah bagian dari sholat, apa wudu adalah berdiri sendiri? Amhiya syartun min syuruti sholat, atau dia salah satu dari syarat sholat. Maksudnya salah satu syarat sholat adalah wudu. Jadi wudu ini bagian dari sholat. Apa wudu itu berdiri sendiri? Sholat lain lagi. Jadi ada dua niat, niat wudu, ada niat sholat. Ya. Seperti kaizalati najasa. Seperti kayak niat menghilangkan najis, niat satril aurah atau niat menutup aurat. Itu kan bagian daripada sholat. Ya. Ini kan fikihnya berarti mesti paham dulu nih. Ya, karena namanya nutup aurat itu adalah syarat-syarat sholat, masuk dari bagian sholat. Ya. Jadi kalau dibilang sholat, niatnya sholat pada zuhri, nggak perlu lagi niat untuk menutup aurat, nggak perlu lagi niat untuk menghilangkan najis, karena itu udah jadi bagian daripada syarat-syarat sholat. Paham nggak? Jadi kalau niat sholat berarti nggak perlu niatin saya niat menutup aurat, nggak perlu niat itu lagi, karena menutup aurat, meninggalkan najis itu adalah bagian daripada sholat. Jadi dengan niat sholat aja itu udah ada semua. Nah pertanyaannya, wudu termasuk begitu juga? Apa dia di luar? Berarti kalau di luar ada niat wudu, ada niat sholat. Gitu, paham nggak? Ya itu pertanyaan itu khilafiyahnya di situ. Paman lam yastad, man lam yustad, apa aneh? Yastar itu yustaroh majul. Paman lam yustaroh laha aniyata. Siapa yang tidak mengisyaratkan, diisyaratkan ya, yustarotu ala yukil yustaroh. Siapa yang tidak mengisyaratkan niat, mensyaratkan niat di dalam bersuci, ya, ja'alaha kasairi suruti sholat. Ya, siapa paman lam, siapa yang tidak mensyaratkan niat dalam bersuci, maka jadilah bersuci itu niat itu kasairi, bersuci itu jadi sebagian daripada syarat-syarat sholat. Itu maksudnya tadi ada paham ya. Kalau tidak mengisyaratkan niat di dalam wudu, maka wudu termasuk bagian daripada sholat. Gitu. Wa min istarat laha aniyata. Ya, siapa yang mensyaratkannya maka baginya niat. Maksudnya bahwa kalau wudu itu adalah berdiri sendiri, maka ya harus ada niat di wudu. Kalau wudu bagian daripada syarat sholat, berarti wudu nggak pakai niat, bagian dari sholat gitu. Niatnya niat sholat berarti. Ja'ala ibadatan mustaqillatan. Kalau
dia dipisahkan. Ya, siapa yang mensyaratkan adanya niat di dalam bersih-bersih, artinya wudu, siapa yang mensyaratkan ada niat di dalam wudu, maka jadilah wudu itu ibadah tersendiri, berbeda dengan sholat. Paham? Fa idza kanat ibadatan fi nafsiha lam tasihha biduni niat. Kalau memang wudu itu, wudu nih, bukan toharoh, dia ngomongin toharoh soalnya. Ya, wudu aja deh kita kenalnya. Siapa yang fa'idha kanat, seandainya wudu ini sebagai suatu ibadah yang berdiri sendiri, bukan bagian dari sholat, bukan jadi syarat-syarat sholat, seperti tadi nutup aurat, kan itu bagian dari sholat. Kalau wudu atau toharoh di sini adalah ibadah tersendiri, lam tasihha bidun ini yang nggak bakal sah kalau nggak ada niatnya. Jadi wudu punya niat tersendiri. Nawaitu wudu'a riyadil adasil asghar, ya. Gitu. Wa hadza qaulun jumhur ulama, ini perkataan jumhuril ulama. Wa yadullu ala sihhati dzalika, dan menunjukkan kepada sahnya perkataan ulama yang jumhur ini, bahwa takasurin nusus, banyak daripada nas-nas, ya. Nas-nas itu maksudnya kabar-kabar atau pemahaman dari yang sahih. Nas-nas itu maksudnya omong-omong Nabi. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annal wudu'a yukaffiru dzunuba wal khotoya, di mana ada pemahaman dari Nabi bahwa sesungguhnya wudu itu menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Wa ana man tawaddo'a kama umiro kana kafaratan li dzunubihi, siapa orang yang mengerjakan wudu seperti apa yang diperintahkan, maka itu sebagai kafaroh, penghapus dosa-dosa. Jadi berarti ini adalah kekhususan ibadah sendiri. Jadi makanya ada sahabat tuh yang ibadahnya batal di wudu lagi, batal di wudu, itu ada bisa jadi ibadah tersendiri. Ya. Wa hadza yadullu ala anna al-wudu'a ma'mura bihi fil Qur'an. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya, yang menunjukkan adalah sesungguhnya wudu itu adalah perintah, diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, sholat nggak ada loh caranya di Quran, ya, sholat nggak ada caranya di Quran, tetapi wudu ada caranya di Quran. Bayangin, kok bisa wudunya itu ada di Quran, ya, ya, tahu kan ayatnya, ya, yang denger lah. Wujuhakum wa ajulakum wa aydiyakum ilal marafiq, gitu kan, ya, tamsahu wujuhakum, ya, basuh muka, kalau udah pernah tuh di Marokul Ibudiyah, ya, terus kepala dilamsu, kaki, itu ayat Quran. Kenapa wudu caranya ada di Quran, tapi sholat nggak ada caranya di Quran? Nah, ini punya kekhususan, wudu itu di dalam Al-Quran diperintah ibadatun mustaqillatun binafsiyah. Dalam Quran itu dikatakan ibadah yang berdiri sendiri, ya, namanya wudu. Aisyara taba alaihi takfiru dunubi, ya, di mana berdampak, rotaba itu berdampak atas wudu itu penghapusan dosa. Jadi wudu itu suatu ibadah, tujuannya menghapus kesalahan-kesalahan dosa. Wal wudu'ul khali an niyati la yukaffiru syai'an minadz dzunub bil ittifaqi. Dan wudu tanpa ada niat apa-apa tidak menghapus apapun daripada dosa. Sepakatan ulama, ittifaq. Ya, wudu doang itu ngejain aja, nggak ada niatnya. Lo ngapain? Yang mencuci tangan aja cuma, ya. Niat. Fala yakunu ma'muron bih, nggak diperintahkan untuk ngerjain wudu tanpa niat. Walihada lam yurid fi syai'in min baqiyati syara'iti shalah wa izalati najasat. Itu sahabat seperti tadi. Yang tadi di dalamnya dia jadi pemahaman berbeda ulama. Langsung aja, ya, tentang terusin dah. Wa hadza lam yurid fi syai'in min baqiyati syara'iti shalah, dan pahala dalam wudu tidak ditemukan di dalam bagian-bagian yang lain di dalam syarat-syarat sholat. Misalnya menutup aurat apa gitu, nggak ada syarat-syarat itu, nggak ada pahala tersendiri. Nah, tahu wudu, nah jadi ibadah tersendiri. Fal izalatu najasa, seperti menghilangkan najis, itu nggak ada pahala tersendiri.
Wasatur aurah mawaroda fil wudu, apa-apa yang menjadi yang harus dikerjakan di wudu minas sawab, daripada pahala-pahala. Ya. Walau syaraka, nah ini udah cukup. Walau syaraka nih, kalau kalian atau seandainya dia seseorang atau kita menyatukan barengin baina niyatil wudu wa baina qasdit tabarrudi, kita barengin niat wudu tetapi juga niat buat dinginin badan. Maksudnya kalau lagi kepanasan gitu kan, kepanasan gue wudu aja dah, tujuannya niat wudu tetapi juga sekambilan niat ngadamin badan. Akhirnya pas giliran pala gitu ya. Itu kalau ada niat 2 biji. Au izalatin najasa, atau juga niatnya wudu plus menghapuskan najis, ngilangin najis gitu. Au washi, atau ngilangin kotoran. Ajza'hu, ya ajza'hu fi mansusi anis Syafi'i. Menurut nas-nas dari Syafi'i ini sah, boleh, tetap dapat pahala wudunya ya, walaupun dibarengin sama niat yang lain. Lalu wa huwa qaulu aksari ashabi Ahmad. Nah ini pendapat sebagian besar sahabat-sahabat Imam Ahmad. Di ana hadzal qasdu laisa bi muharramin. Ya, maksud yang begini enggak haram soalnya. Wala makruhin, enggak juga makruh. Wali hadza la qasada ma'arab il hadasi ta'limal wudu. Dan dengan ini juga seandainya ada orang kita nih berniat mengangkat hadas di ta'limal wudu ya, tetapi untuk ngajarin orang la yadurruhu dzalik, enggak membuat, enggak dapat pahala, tetap dapat sah. Ya kita ya itu wudu yang wudu tuh, tapi kita niatin cuma lagi buat ngajarin sekalian, tetap dapat pahala karena kita niatin wudunya, walaupun ada tujuan lain, niatnya ngajarin orang gitu. Bahwa karena Nabi SAW yasudu yukosidu, Nabi Muhammad SAW bermaksud ahyanan bisolati ta'limaha linas. Kadang-kadang Nabi itu ahyanan itu kadang-kadang bermaksud dengan sholatnya mengajarkan manusia. Jadi Nabi sambil sembahyang emang niat sembahyang, tapi juga dia niat ngajarin sahabat gitu. Nah itu kan boleh berarti ya. Wa kadzalikal haju, juga jika haji juga begitu, kita jalanin haji tapi ngajarin orang sekalian enggak apa-apa. Kama qala khuzu anni manasikakum, ya ambillah dariku cara-cara haji kalian gitu. Jadi maksudnya liatin saya nih, kata Nabi gitu. Jadi Nabi ngerjain haji tapi sambil ngajarin, tapi dia niat hajinya benar niat, dan itu sah-sah aja ya, tetap dapat niat hajinya. Wa mimma tadkhulun niyatu fihi minan abwabil ilmi, dan dari apa-apa yang masuk dalam niat, masalah niatnya di dalam bab tentang ilmu. Masailul aiman bukan iman, masalah iman, sumpah nih, sumpah. Nah ini kalau sumpah nih jangan tak salah paham, tapi nggak apa sedikit nih. Palagawul yamini la kafarata fihi, ya. Palagwul yamin gitu. Sumpah main-main nggak dapat kafaroh fihi, jadi nggak dianggap, nggak niat soalnya ya, nggak diniatin di sini. Jadi makanya kadang-kadang ada orang yang bilang jangan ngomong cerai lo, bercanda juga nggak boleh. Nah itu kan ada ulama yang bilang begitu tuh. Itu kan faktornya kan kehati-hatian aja. Padahal sih sebenarnya kalau nggak niat di sini nggak ada masalah. Nah kan dikatakan di sini kalau sumpah tapi main-main itu nggak dihitung. Ya karena apa? Niat itu ada di sini. Kalau main-main ya nggak. Ini masih ngomonginnya tentang orang-orang bener nih ya. Kalau orang yang nggak benar nanti dibahas. Kalau orang yang nggak benar dari mulut tuh udah nggak dianggap gitu. Maksudnya ini orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, hatinya benar gitu. Kalau dia nggak niat di dalam hatinya, dia ngomong iseng doang gitu ya, itu nggak kena bagi orang-orang benar gitu. Wa huwa majara ala lisan min ghairi qasdin bil qalbi ilaih.
Ya, ini adalah apa-apa yang menjalar ataupun yang ngalir di lidah, maksudnya yang keluar omongan tetapi hati nggak maksudin. Nah itu kakauli la wallahi, bala wallahi, ya itu ngomong wallahi wallahi, tetapi cuma di mulut doang, hati nggak niat. Fi asna'il kalam, ya, di tengah-tengah ngomong gitu kan, wallahi wallahi gitu. Qala ta'ala, apa dasarnya? Allah mengatakan wala yu'akhidhukum muwahu bilagwi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Ya, Allah tidak menghukum sumpah yang tidak dimaksud, ya, tetapi Allah mengambil sesuatu dari hukum yang sumpahnya itu disengaja dengan hati. Itu kalau yang pakai hati baru Allah anggap. Kalau di mulut doang tapi hatinya enggak dianggap. Jangan salah paham, ini ayat buat orang benar. Wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun dan Maha Lembut. Ini kan kisah sahabat siapa? Ya, salah satunya ya tentang kisah ini kayaknya masuk di sini nih. Amr, yang dia akhirnya nggak tahan disiksa, akhirnya ngomong, ya udah saya menyembah berhala lagi, tapi ya, dia nggak kabur ke Nabi, ya minta maaf, sahabat sudah menganggap remeh, gimana sih lo kalau ngomong lagi. Tetapi Nabi juga bingung, ini gimana, dia udah menyatakan kafir karena nggak sanggup disiksa. Abahnya aja, mamanya udah mati, disiksa 5 hari tuh, 2 hari bapak mamanya udah mati. Dia kan karena masih muda ya, Amr itu dia kuat. Akhirnya dia nggak tahan, dia bilang ya udah saya nyembah berhala lagi, saya nggak percaya itu. Seneng dah tuh Abu Jahal. Wah, ya Abu Jahal siapa ya bosnya, udah dilepas tuh, yang penting lu ngaku lagi udah dilepas gitu. Akhirnya dia nangis ngaku ke sahabat udah nggak nganggap gitu kan. Nabi juga bingung, turun ayat kayak gini, ya gagal lah apa mah kata Allah gitu, mulut doang hatinya kan. Tuh orang benar ini jangan dipakai, ayat itu gini kan kalau dipakai sama kita yang rusak lah. Ini makanya ini buat orang benar ayat ya, bukan buat orang-orang kelo ada. Jangan memanfaatkan ayat ya, ini kisahnya ini orang benar gitu yang memang jadi jangan ya. Nanti ada di belakang beliau mengatakan kalau orang yang memang fasik, orang-orang rusak di mulutnya udah gede-gede gitu. Ya ini buat orang yang wakadzalika ayat wakadzalika yurja'u fil aimani ila niyatil halifin, ya begitu. Dan wakadzalika begitu juga dikembalikan ya sumpah kepada niat yang sumpah wama qasda biyaminihi, yang bukan sumpah dengan niatnya, ya maksudnya dengan maksudnya bukan di situ. Fa'in halafa bitolakid au atakid, ya atau dia bersumpah untuk mentolak, memerdekakan, nah itu hal kayak gitu. Tsumma da'a annahu nawa ma yukhalifu ma zahara lafzi, lalu dia mengaku bahwa sesungguhnya niatnya itu dia tidak seperti apa yang diomongin gitu. Bainau yudayyanu fima bainahu wa bainallahi azza wa jalla, itu komitmen hitungannya ini. Bainau yudayyin itu pertimbangannya itu di antara dia sama Allah. Nah ini maksudnya urusan ke Allah nih, jadi kejujuran hati, bukan pemahaman ini pemahaman antara kita ngomong Allah saksinya gitu, bukan ke manusia. Ini cerita tentang Allah bilang yang di mulut sama yang di hati, Allah lebih pegang yang di hati, yang di mulut. Nah ini maksudnya Allah. Jadi jangan ke manusia. Manusia emang tahu hati kita. Gitu. Jadi kalau ya maksudnya ini untuk orang-orang benar gitu. Kalau kita ngomong yang begini-gini, Allah tahu hati saya nggak ke situ gitu. Jadi ini antara yubdayyinahu bima bainahu wa bainallahi azza wa jalla. Ini adalah komitmen perhitungan antara dia dengan Allah. Ya, di mulut, di hati. Ya misalnya ngomongnya bersumpah di mulut tetapi di hatinya nggak niat ke situ. Al yuqbalu minhu fi zahiril hukmi, apakah diterima dalam hukum yang tampak? Fihi qaulani lil ulama masyhuran wa huma riwayatani an Ahmad wa qad ruwiya an Amr annahu rafa
rupi'a ilaihi rajulun qalat lau imra'atuhu sabi, ya ini kisah tentang ngomong ke bini gitu, tapi dia nggak niat ke situ, nggak apa-apa gitu ya. Ini sebenarnya lewatan aja nih yang jadi pakai yang langsung ke halaman selanjutnya, halaman 90 ya. Tadi sampai situ aja. Halaman 90 1, 2, 3, 4, 5 dari atas. Fa'in bait baru berarti. Fa'in kanal halifu zaliman. Nah ini kayaknya kita lebih pantas yang ini aja dah. Ya. Maka jikalau adalah sumpah itu dilakukan orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang wa nawa khilafa ma halafahu alaihi qarimu, tetapi dia niatin berbeda dengan apa orang yang ma halafahu alaihi qarimu, orang yang utang padanya. Dia bersumpah dari apa-apa yang sudah bersumpah atasnya orang yang utang, lam tanpa niatuhu, maka tidaklah manfaat apa yang diniatinnya. Ya misalnya gitu, di hatinya dia nggak mau bayar gitu, tapi dia bilang tetap gue bayar gitu, dalam hatinya aku nggak niat bayar gitu. Ya dipegang hati gitu. Ini makanya kalau orang zalim ya nggak dihitung gitu, walaupun hatinya nggak niat. Ini kan tukang bohong mulu dong berarti. Ini kalau kita pakai kan bahaya ya. Makanya kita mikir kita pakai orang, jadi orang zalim aja gitu ya. Kalau orang zalim di mulut langsung dipakai, udah nggak dilihat kalau hatinya kagak ya, ntar gue bayar utangnya semua yang gue lunasin, dalam hatinya dia nggak niat bayar, diterima gitu sama Allah ya. Nggak bisa begitu ya. Ini orang zalim nggak dihitung ya. Itu tadi yang diomongin itu masalah sampai kisah sahabat kan gitu ya. Emang kejujuran hati ya. Kalau yang buat main-mainan nih bahaya, kayak tadi makanya aneh lewatin nih masalah cerai, soalnya ini bahaya nih main-mainan ntar ya. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaminuka ala ma yusaddiquka alai sahibuka ya. Kata Nabi, sumpahmu itu atas apa-apa yang dibenarkan oleh saudaramu gitu. Tapi riwayatin yaminu ala niyatil mustahlifi, sumpah seseorang itu atas niat orang yang minta sumpah. Wa hadza mahmulun ala zalim, ini diarahkan hadis ini kepada orang zalim. Fa'amal mazlum, ataupun yang dizolimi, bayan pa'uhu dzalik, maka niatnya sah gitu. Jadi ngomongnya repot nih kemarin acaranya ya. Fahal Imam Ahmad wa Ibnu Majah Ibnu Aris Suwaidi Ibni Hanzalata qala akhrajna nuridu Rasulullah SAW ma'nahu wa'ilun Ibnu Ujrin fa'akhadahu adu lahu fataharrajan nas ayahlifu alabtu anna innahu akhi fakhali sabilah. Ini kisahnya tentang masalah, pokoknya intinya jangan sembarangan ya. Khawatirnya aneh, makanya kalau ngomongin takut khawatirnya kita agak menyembarangkan itu ya. Jadi ya, kadang-kadang agak terlalu detil memang, tapi kayaknya ya takut kita memainkan ini terlalu mudah gitu. Pokoknya ya ini nggak sesuai sama 7 tangga sih gitu ya. Jadi kan kita harus benar-benar berusaha di sini, di sini sama. Kayaknya ini nggak terlalu harus dibahas gitu. Keluar dari ya ini kemudahan-kemudahan yang agak gimana ya, kita tuh lagi diajarin untuk menyesuaikan apa yang di sini sama di sini. Ini kan ngomongin masalah di sini boleh beda, yang di sini enggak. Ini kayaknya jadi munafik ntar gitu. Ya. Enggak apalagi makanya nanti kan lagi fokusin ini, enggak boleh lah orang zalim. Zalim tuh kadang kan di sininya beda, di sini beda. Gitu.
takut ini jadi mainan buat kita. Kita ngomong barangan sama bini gitu, lu pergi dari rumah gue gitu. Gue kan nggak niat dalam hati itu, takut jadi mainan ini ya. Hitungannya kayaknya nggak terlalu harus banyak dibahas gitu. Makanya banyak yang lewatin di masa gini. Nah ini kita udah lagi di tangga 7 tangga itu kan cukup kenceng, kita disuruh nyamain yang di sini, ayo di sini jujur ya. Itu ya dilewatkan aja tuh. Nih halaman 91 dari bawah tuh bait terakhir. Waqad distadallah biqauli sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyat. Ya, kembali kepada kesimpulan daripada hadis pertama ini karena pengen diselesaikan biar setelah Ramadan nanti kita hadis kedua. Ya, al-a'malu binniyati wa innamal limri'in manawa. Sebuah amal itu tergantung niatnya, segala amal tergantung niatnya, dan sesungguhnya apa-apa dari seseorang itu tergantung apa yang diniatin. Ala annal uqudallati yuqsadu biha fil batin tawassalu ila ma huwa muharramun ghairu sahihatin. Ya, bahwa sesungguhnya akad ya, apa-apa yang akad yang mana dimaksudkan biha di dalam batin itu bersambung dari apa-apa huwa maharamun ghairu sahihun kauqudil buyu alatik yuqsadu biha makna riba wa nahwiha. Ya, kama huwa mazhabu Malik wa Ahmad wa ghairu ma wa anna hadzal aqda innama nawa birriba lal bai wa innamal limri manawa. Ya, ini masalah masih lagi nih, masalah dagang. Ya, jadi apa yang dibatin akadnya itu, tetapi ini sih masalah tetap aja kejujuran hati ya. Di mulut ya mengatakan ini ya nggak riba, tapi di batin dia yakin ini sebenarnya riba. Itu yang kadang-kadang berdalih gitu. Langsung aja an-niat wa niyatu halaman 92. Wa niyatu hiya qasdul qalb, itu aja dah. Niat itu adalah maksud daripada hati. Wala yajibul talaffuz. Ya, wala yajibu talaffuzu bima fil qalbi. Niat ini kesimpulannya nih. Niat itu adalah maksud daripada hati dan tidak wajib dilafazkan. Bima fil qalbi, apa yang ada di hati dari sesuatu, dari berupa ibadah apapun. Nah ini yang harus kita dalamin yang begini aja deh ya. Jadi niat itu ada di hati, tidak wajib, boleh-boleh aja, tapi nggak salah kalau nggak ngelapasin sama sekali dalam sesuatu ibadat. Solifatur asya barokatin wa taklaki berarti gak ada kewajiban melafazkan niat itu di hati. Ya, paham ya? Wa kharaja ba'du ashabi Syafi'i lahu qaulan bistirati talaffuzu binniyati li shalat. Nah ini ada keluar dari sebagian sahabat Imam Syafi'i memperkatakan bahwa ada syarat lafaz harus keluar dalam niat sholat. Nah ini mazhab-mazhab berubah dan mulai bela-bela, banyaklah perbedaan. Tapi beliau nih mengatakan di awalnya udah niat itu di hati, nggak wajib dilafazin. Tetapi dikatakan ada sebagian sahabat dari Imam Syafi'i mengatakan kalau sholat niatnya harus dilafazin. Jadi kalau ada yang begitu jangan salahin juga, ada pendapatnya. Gitu. Ya bahkan di kampung kita ini justru pakainya begitu. Gak ada niatnya, nggak boleh loh. Gitu. Harus ada niatnya, harus keluar dari mulut. Gitu. Sholli fardhu gitu. Nah itu sama ngodin aja tuh langsung. Ya. Nama itu nggak dilafazkan, nggak sah begitu. Ya, karena ada sebagian sahabat Imam Syafi'i mengatakan syaratnya mesti dilafazin. Wa qala tahul muhakkikuna minhum. Ya, tapi disalahkan pendapat ini oleh para peneliti hadis. Peneliti. Jadi tetapi ini dikatakan disalahkan oleh peneliti muhakkik itu pentahkik. Pentahkik itu maksudnya peneliti riwayat-riwayat, mengatakan yang harus melafazkan ini dikatakan
salah pendapat ini gitu. Ya. Waqtalafal mutaakhiruna minal fuqaha tuh. Tetapi berselisih pendapat ulama-ulama akhir zaman di dalam urusan fikih. Nah, Bang bilafzil biniyati fi sholati wa ghairiha. Di dalam urusan melafazkan niat dalam sholat dan dalam ibadah yang lain. Nah, emang adanya di ulama-ulama terakhir, ya. Di ulama-ulama mungkin tahun-tahun akhir dia mutaakhirin itu jatuhnya mungkin ya 200 atau 500 tahun yang lalu lah gitu. Atau mungkin 700 tahun yang lalu. Ini 700 tahun yang lalu nih. Ya, mutaakhirin mengatakan, ulama-ulama mutaakhirin justru berbeda pendapat masalah urusan fikih dalam melafazkan niat dalam sholat dan yang lainnya. Faminhum man istahabbahu, ya, yang ada di antara mereka yang menganjurkan untuk melafazkan, wa minhum man karahu, ada juga justru yang memakruhkan. Itu. Makanya ada yang memakruhkan kalau ada kitab ya, apa namanya? Riyadul Badi'ah, fikih Riyadul Badi'ah itu dia memakruhkan melafazkan, atau saya lupa kayaknya Fathul Qorib apa yang mengatakan melafazkan usolli fardhul maghribi itu dilafazkan dalam sholat itu makruh. Gitu. Karena dia nggak boleh dilafazin, harusnya di hati aja. Nah, ada juga yang menganjurkan tuh ulama terakhir. Ya, repot gak? Repot jadinya. Kembali ke awal ya, omongan beliau, niat itu adalah di hati, tidak wajib dilafazkan. Itu. Langsung terus bait kedua aja tuh. 2, 3, 4 ya, 4 dari bait kedua itu. Tengah-tengah habis angka 1 yang warna merah gitu. Wa inna ma kalamuna fi annahu yaqulu inda iradati aqdil ihram. Ya. Nah, ini masalah haji nih tapi ya. Ya, sesungguhnya kami berkata di dalam urusan mengambil ihram itu kan ada niatnya kalau ihram. Ini kadang kalau mau umroh haji juga paham. Ya, niat pakai pakaian ihram. Allahumma inni uridul hajja wal awil umrata kama stahabba dzalika katsirun minal fuqaha. Ya. Makalam Mujahid. Nah, ini ada yang mengatakan ajar bacaannya Allahumma inni uridu, aku ingin untuk haji ataupun umroh. Gitu. Seperti apa-apa dianjurkan oleh sebagian besar ulama fikih. Makalam Mujahid laisa shorihan. Bidzalik. Kata Mujahid nggak terang, nggak jelas tentang pendapat itu. Ya kan, ada yang pendapat mengatakan mesti diucapin tuh, ya Allah aku ingin melakukan umroh tuh, jadi niat itu baru pakai pakaian umroh. Ihram umroh lagi, pakaian ihram. Jadi ada niatnya pakai pakaian ihram. Tapi ada yang mengatakan ini mesti dilapasin gitu. Tapi dikatakan pendapat yang melapaskan itu dianggap kurang terang pendapatnya. Wa qala aktsarus salaf, berkata sebagian besar ulama yang dulu, minhum ata'un wa tawussun wa qasimu ibnu Muhammadin wa nahyu tujza'uhu niyatu, sah niat, dibalas niat itu indal ihlal, ya saat ngambil ihram. Wa sahha an ibni Umar annahu sami'a rajulan inda ihramihi yaqulu, dan sah riwayat ini dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya dia mendengar seorang laki-laki saat memakai ihram, orang itu ngomong, Allahumma inni uridu al-hajja awil umrata, ya Allah aku ingin melakukan haji dan umroh. Faqala lahu atau alamun nas, lalu engkau pengen kasih tahu orang gitu. Awalaysa Allahu ya'lamu ma fi nafsi, dikata gitu sama Abdullah bin Umar, engkau pengen kasih tahu orang, bukankah Allah sudah tahu kamu mau umroh sama haji, ngapain mesti diucapin? Ini ada perkataan dari Abdullah bin Umar begitu kisahnya. Jadi ada orang pengen umroh, dia bacanya aku niat memakai untuk niat haji dan umroh gitu. Kan emang memakai ihram itu mesti ada niatnya, niat memakai pakaian ihram. Ya Allah saya memakai pakaian ihram ini untuk haji ataupun umroh. Tapi dia kan ngelapasin tuh. Jadi kata Abdullah bin Umar, kamu mau ngasih tahu orang, ya. Bukannya Allah udah tahu niat kamu, ngapain orang ngapain pakai ada suara, orang biar tahu gitu.
Ya, berarti dalam riwayat ini dikatakan bahwa tidak perlu terucap, nggak perlu dilapaskan. Ya. Sama juga kurban dong, tidak perlu dilihatin aja, nggak usah perlu disebutin. Ya emang kan kalau kita ngomong pada ngamuk gitu. Ya, kalau kita ngebahas kitab ini di dalam masyarakat yang sekarang ini kan jadi ya gimana ya, hitungannya Allah tuh nggak perlu kayak misalnya sebenarnya ya. Ya tapi itu kan ada ya, kita tingkatan lah, mungkin ada tahapan kayak misalnya kayak tadi ada baca sekian banyaknya nama-nama mayit gitu, Al-Fatihah haul bersama 700 orang baca atu-atu udah namanya. Iya Allah tahu ya, nggak perlu pakai disebut gitu mati gitu sebenarnya ya. Cuma kan budaya sebenarnya itu mau ngasih tahu saudaranya, maksudnya kok nama bapakku mau disebut gitu, jadi ntar yang bang marah lagi kalau nggak disebut gitu. Kalau ke Allahnya sih sebenarnya ya mungkin itu maksudnya adalah yang nyebutin ini buat audiens. Kalau buat Allah sih nggak perlu disebutin. Ya, begitu. Ya niat husnuzonnya bahwa mungkin menyebut nama-nama itu untuk biar apa? Biar ditahu nama saudara-saudaranya. Atau mungkin juga nih kalau misalnya baca doa tahlil, ya ini keredoan. Misalnya Allahumma gfir lahu warhamhu khususan ila ruhi, ya disebut namanya tapi lo nggak suka sama orang itu, lo nggak ngaminin. Jadi gitu. Ya. Jadi fulan bin fulan, jadi disebut biar orang tahu lo mau aminin redo apa enggak. Ya. Paham nggak? Misalnya khususan ila ruhi bulan dia lagi nggak amin ya Allah gitu. Ya. Ya misalnya ada yang keredoan mungkin dicarinya redo enggak nama ini lo doain, nama ini lo doain. Mungkin ke manusianya begitu, mungkin maksudnya. Tapi kalau urusannya ke Allah, itu tadi omongan Umar, Abdullah bin Umar sampai ngomong gitu. Ata'lamun nas, kamu ingin ngasih tahu orang. Alaihissallahu ya'lamu ma fi nafsik. Bukankah Allah udah tahu apa yang di dalam dirimu? Gitu. Tapi harus mawa itu gitu. Apalagi baca istighfar, astagfirullah rabbal baraya, pakai mic. Ya semua orang dengar. Ya. Ini orang dosanya sekampung apa gimana? Karena wazannya astagfirullah. Aku memohon ampun. Kalau lo memohon ampun, ngapa semua orang mesti tahu? Dosa lo banyak banget apa gimana? Ya. Ya. Itu bahaya tuh. Kayak toa gitu. Rabbik firli wali walidayya Rabb, pakai mic. Lo dosa lo gede banget sama orang tua lo, sampai lo bacanya di depan umum. Rabbik firli kan ya Allah ampuni dosaku. Ya. Nah kalau Rabbik firlana, iya kalau yang lain juga ya ampuni dosa kami. Gitu. Nah ngomongnya ampuni dosaku, tapi semua orang sudah dengar. Kata dosa lo banyak banget sama orang tua lo, sampai sekampung mesti dengar. Ini karena masalahnya kita juga nggak paham lafaz sih ya, karena bahasa Arab sih ya. Mungkin dimaafkan kali kalau nggak paham. Kalau yang paham domir begitu kan, nah ini mau kemana sih arahnya gitu. Ini kalau mau doa minta ampun buat diri lo, kenapa semua orang mesti tahu? Gitu. Ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah ampuni dosa kami. Iya emang lagi buat bareng-bareng. Yang lain ngaminin. Nah kalau lo baca Rabbik firli walidayya, lo mikir, ya lo yang minta ampun sama bapak lemah lo, ngapa gue mesti ngaminin gitu? Ya kan dia yang minta Allah ampuni dosaku, ya kesalahanku kepada orang tuaku gitu. Ya kata orang, nah lo yang punya salah sama bapak lo, ngapa jadi kita mesti ngaminin? Nih domir anak, nahnu jadi beda. Tapi kalau di sekarang astagfirullah gitu, kan astagfirullah bukan astagfirullah. Ya, kan domirnya saya. Iya. Ya kan kalau kita diri di depan umum, ya saya minta maaf sama bapak saya minta maaf sama ibu saya. Nah kata orang, nah soalnya ke rumah bapak, ngapain depan umum begini? Kan gitu. Ya. Ya itu kan salah nggak langsung kalau secara bahasa kita ya, di diri depan jalan dia ngomong saya minta maaf sama bapak saya minta maaf. Nah kata orang-orang, nah lo yang salah ngapa jadi ngomong depan umum? Gitu. Ya.
Hitungannya gitu, ya Allah, depan umum nih, ya Allah maafin dosa saya, ya Allah maafin dosa saya. Nah kata orang kan, nah iya misalnya sama Allah, kenapa kita mesti dengar? Gitu. Ya, hal-hal yang kayak gini yang harus kita perbaiki dalam ibadah kita. Jadi ini kan urusan tauhidnya nih yang harus diperbaiki. Ya, ini udah mulai tauhidnya berakar kemana-mana soalnya nih ajarannya. Faktor satu juga karena nggak ngerti bahasanya. Kita nggak ngerti ritual, kita pakai bahasa Arab semua. Akhirnya makin jauh. Ya akhirnya arahnya nggak jelas. Jadi kayaknya akhirnya kayak beo. Ya beo kan apa yang diomongin nggak ngerti. Gitu. Ya lapas-lapas yang kita keluar, ingat ya kita memang dalam keadaan kondisi di masyarakat ini kan kita memperbaiki ya. Bahwa bahkan sampai ada perdebatan masalah niatnya harus Ramadhani gitu kan. Ini kan udah jauh di sini ya. Nggak perlu diucap. Ya. Dan terakhir ini wanasod malikul ala mistihada. Ya di dalam nas Malik bahwa dengan seperti ini annahu wa annahu la yastahabbu lahu ayusammiya ma ahrama bi. Ya, Imam Malik nih mengatakan sesungguhnya tidak dianjurkan baginya ya ayusammiya untuk menyebut gitu, menamai tujuan daripada ihramnya. Jadi nggak perlu pakai diungkap, pakai lafaz. Hakahu sahibu kitab Tahdzibul Mudawwanah. Itu berkata pengarang kitab Tahdzib Mudawwanah min ashabi. Wa qala Abu Daud. Berkata Imam Abu Daud, qultu li Ahmad, aku berkata kepada Imam Ahmad, antakulu qabla takbir, yakni fi sholati syai'an. Atakulu qabla takbir, apakah kamu mengatakan sebelum takbir ya ini dalam sholat sesuatu? Qala la. Wa hadza qad yadkhulu fihi annahu la yafazul bin niyat. Yaitu. Jadi Abu Dawud pernah nanya kepada Ahmad, kamu menyampaikan kata-kata sesuatu, lafaz sesuatu saat mau takbir? Gitu ditanya nih Imam Ahmad. Waktu takbir Allahu Akbar, sebelum takbir itu kamu menyampaikan kata-kata atau lafaz sesuatu? Kata dia, enggak, aku tidak melafazkan apapun. Berarti beliau Imam Ahmad niatnya di hati. Ya paham nggak? Jadi ditanya dia takbir itu ada lafaz nggak yang disebut sebelum dia ngucapin takbir? Allah, atau Allah Akbar aja ternyata. Katanya enggak, aku cuma langsung Allah Akbar. Nah disimpulkan oleh Imam Abu Daud, berarti tidak ada lafaz yang keluar sebelum takbir. Berarti niat dilakukan oleh Imam Ahmad di dalam hati. Ya, wallahu alam. Sampai sini aja. Ya, kita tutup pengajian kita untuk minggu ini ya, sampai Lebaran insya Allah kalau masih hidup lagi. Itu kita buka lagi di hadis yang kedua insya Allah. Ya cuma bihadun nabi siril fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam. Mufana kina hamna irhamina hamna yamina hamna marhamna wa hamdalillah mufana kima alamtana wa alimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasiyah yarhamna sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.